Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, siswa-siswiku yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pada pembelajaran siang hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini membawakan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya siswa-siswiku semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Saya absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Muhammad Abdul Ghafur hadir? Hadir. Iya. Sepertinya ini banyak yang hadir ya. Siapa yang tidak berangkat temannya? Tidak ada, Oh, Pak. tidak ada. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat belajar bersama-sama. Pada hari ini kita akan belajar tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir ya. Nah, ini termasuk pelajaran ketauhidan. Di materi ini kita akan belajar tentang hari akhir ya. Ini sudah ada peta konsepnya. Ada makna hari akhir, ada periode hari akhir, hakikat iman kepada hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir, serta menerapkan perilaku mulia. Nah, dan di sini di pelajaran ini diharapkan nanti siswa-siswa semuanya bisa mengetahui apa sih makna hari akhir itu. Apa sajakah periode hari akhir itu? Nanti kita akan belajar bersama-sama tentang ini. Dan tentunya hasil dari ini adalah kita lebih semangat beribadah. Ini ya. Kita lanjut. Nah, ini gambar apa? Coba bisa dilihat terlebih dahulu. Gunung meletus. Nah, gunung meletus ya. Nah, ini lavanya keluar banyak ini. Ini ada gunung meletus terus. Nah, ini gambar. Nah, itu tsunami Ya, itu, Pak. Tsunami ya. Lagi. Nah, ini. Nah, itu rumah ambruk. Ya, ini disebabkan karena goncangan dari bumi, gempa bumi. Nah, yang ini Itu pencabutan nyawa. Nah, iya. Operasi. Penjawabnya ini jadi ini meninggal ya, orang meninggal. Nah, ini mungkin bisa kita renungkan ya dari 4 ini tadi, gambar-gambar ini tadi. Ya, kita yang pertama ini memahami makna beriman kepada hari akhir ya. Mungkin ada yang tahu sebelumnya hari akhir itu apa gitu? Ayo, bisa? Hari akhir itu hari di mana hari semua makhluk hidup itu sudah berakhir. Ya bisa. Di sini kalau menurut istilah, menurut bahasa dulu ya, merupakan hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk hidup. Hari akhir juga disebut hari kiamat ya. Lanjut lagi. Ya. Sebelum saya jelaskan, mungkin ada yang tahu
dibagi berapakah kiamat itu? Ada dua, Pak. Ada dua, ya. Kiamat sughro dan kiamat kubro. Ya, bagus. Jadi ada dua, yaitu kiamat sughro dan kiamat kubro. Nah, yang sughro ini merupakan kiamat kecil, yaitu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Ini mungkin saya minta tolong bisa dibacakan ayat surat Al Imran ayat 185. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Sekarang dibacakan artinya. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya, terima kasih. Jadi salah satu dalil dari kiamat sughro, salah satunya adanya kematian manusia. Dan contohnya ini seperti tadi adanya gunung meletus, ada tsunami, ada gempa bumi lah, itu juga termasuk kiamat kecil. Dan yang ini kiamat kubro yang kedua. Ini yaitu berakhirnya alam semesta atau kehidupan makhluk hidup, semuanya hancur, lebur secara total dan serentak. Jadi kiamat kubro ini hancurnya seluruh alam semesta ini. Jadi bumi, planet-planet semuanya itu hancur. Dan ini digambarkan di surah Az-Zalzalah 1-8 ini. Terusnya ini ada periode hari akhir. Ini ada sini saya terterakan 7. Yang pertama ada Yaumul Bas atau hari kebangkitan. Ada Yaumul Hasr, hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Ada buku catatan, nanti dikasih buku catatan masing-masing. Yang keempat Yaumul Hisab dan Mizan, yaitu hari perhitungan dan timbangan amal perbuatan. Yang kelima Asy-Syurat, yaitu jembatan. Yang keenam Yaumul Jaza, hari pembalasan. Dan yang ketujuh surga atau neraka. Ada yang ditanyakan salah satu ini? Hari kebangkitan itu terjadinya setelah kapan ya, Pak? Oh iya, gini. Jadi nanti setelah hancurnya alam semesta ini, terus nanti malaikat Israfil nanti meniupkan sangkakala yang kedua. Itu merupakan tanda di mana itu semua makhluknya Allah itu manusia termasuk itu nanti dibangkitkan. Saya itu. Jadi setelah hancur nanti ditiup sangkakala malaikat Israfil nanti bangkit lagi. Pada hidup lagi manusianya. Setelah itu nanti menuju di padang mahsyar. Dan nanti terus dilanjutkan di periode-periode ini selanjutnya. Dikasih buku catatan, dihisab timbangannya, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dan setelah itu ada hari pembalasan. Jadi nanti setiap perbuatannya manusia akan dipertanggungjawabkan. Setelah itu nanti yang terakhir adalah ini surga dan neraka. Kalau sudah dihisab dan sudah dibalas nanti bisa masuk ke surga juga. Terus ini ada hakikat beriman kepada hari akhir ya.
ini saya terangkan ada satu dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4 dan hadis Rasulullah. Nah, ini dan pada intinya di sini kita itu sebagai umat muslim harus beriman pada hari akhir. Nah, karena merupakan rukun dari iman dan ini wajib diyakini. Nah, ini hakikatnya. Nah, ini ada hikmah. Apa sih hikmah munculnya beriman pada hari akhir? Nah, ini salah satunya muncul kebencian yang mendalam kepada kemaksiatan, keburukan moral yang mengakibatkan munculnya murka dari Allah. Kita sudah mengetahui kiamat, sudah kita yakini lah. Jadi kita harus memunculkan kebencian dalam kemaksiatan, keburukan yang mengakibatkan muncul murkanya Allah. Jadi agar apa? Agar kita terjaga. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjalani dengan baik sesuai dengan syariat agama Islam. Selanjutnya menyejukkan hati orang yang mukmin. Nah, selalu tertanam cinta dan ketaatan kepada Allah, senantiasa termotivasi untuk beramal dan menghindari dan tidak melakukan niat-niat yang buruk. Nah, jadi agar kita selamat di akhirat ya kita harus berbuat yang baik, amal soleh gitu ya. Nah, jadi nanti biar selamat di akhirat, amin ya. Amin. Ini menerapkan nilai-nilai beriman kepada hari akhir lah sebenarnya. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, kenapa kita harus menerapkan nilai-nilai di dalam kehidupan sehari-hari ini? Karena apa? Di dunia ini hanyalah sementara. Jadi kita harus berbuat yang baik dan berbuat amal yang soleh, karena nanti akan menjadikan pahala kita di akhirat nanti. Dan yang selanjutnya, manusia sangatlah kecil di hadapan Allah. Maka waktu di dunia kita tidak boleh sombong. Ya, kita tidak boleh sombong. Terus yang ketiga, selalu berbuat amal soleh, membiasakan dengan akhlakul karimah. Selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah dan selalu termotivasi untuk bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Ini mungkin salah satu dari bentuk penerapan nilai beriman kepada akhir-akhir ya. Ini seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berbakti pada orang tua, bersedekah, dan muhasabah ya, segala kita juga selalu berkoreksi diri. Nah, ya ini mungkin yang Bapak saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Ada Pak. Ya. Tadi Dikit. misalnya ada orang yang sudah beriman kepada hari akhir, tetapi dia itu masih suka melakukan keburukan, itu bagaimana ya Pak? Wah, ini pertanyaannya sangat berubah sekali nih. Ya, salah satunya dia sudah beriman tapi dia masih melakukan perbuatan yang tidak baik itu ya. Ya. Ini mungkin yang pertama mungkin imannya belum kuat mungkin ya. Imannya jadi harus belajar lagi, mencari seorang guru agar mendapatkan cahaya ilahi lagi. Dan yang kedua, ini mungkin juga yang ditakdirkan oleh Allah, yang sudah ditetapkannya, namun ini dirinya tidak bisa mengontrol kemampuannya. Jadi antara akal sama nafsunya dia lebih mementingkan nafsunya. Ya, jadi harus belajar lagi tadi dan mencari seorang guru agar mendapatkan cahaya ilahi dan mendapatkan hidayah dari Allah gitu ya. Ya. Mungkin saya cukupkan ya pembahasan pada hari ini. Dan untuk evaluasi pada hari ini nanti silahkan siswa-siswa semuanya untuk bisa meresum dan nanti dikirimkan ke
email saya ya. Ya, udah ya. Ya, ya. Dan setelah itu saya juga mengajak siswa-siswiku semuanya agar untuk selalu giat belajar dan membantu orang tua di rumah ya. Akhir kata saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.